Selamat berjumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat sekalian, beberapa hari ini saya disibukkan oleh pertemuan dengan beberapa orang yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Saya kemukakan pada saya ini hanya satu orang di antara mereka yang saya kira banyak gunanya bagi kita untuk kita pedomani sebagai cermin kehidupan bagi kita dalam merenangi kehidupan ke depan ini. Sekitar pukul 10 pagi beberapa hari lalu, seseorang datang kepada saya. Wajahnya kusut, saya lihat matanya agak cekung, seperti tidak diurus badannya oleh dia. Lantas dia mengatakan bahwa dia sekarang ini benar-benar kalut, benar-benar merasakan bahwa dunia ini tidak ada jalan lagi bagi dia untuk hidup. Bayangkan Pak, katanya kepada saya, anak saya sekarang di kampung bersama ibunya, 2 orang. Saya bersama anak saya di Jakarta ini juga 2 orang. Mata pencaharian di Jakarta ini sudah tidak ada lagi bagi saya. Semenjak Corona datang, kehidupan saya yang selama ini sangat tergantung dengan berada di luar rumah tersumbat habis. Tidak ada lagi jalan hidup bagi saya untuk 2 orang anak saya yang bersama saya saat ini. Dan berkali-kali istri saya dari kampung menelpon saya mengatakan bahwa mereka di kampung tidak ada lagi yang mau dimakan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Melihat pembicaraannya, saya sadar sekali bahwa dia itu memang sedang tertekan sekali oleh kehidupan yang sulit akibat wabah corona, wabah COVID-19 ini. Dia saya lihat mau putus asa, namun setelah saya coba menenangkan, wajahnya kembali berseri. Dia bisa tersenyum, dia bersemangat lagi. Dan akhirnya 2 orang anaknya dia bawa juga kepada saya. Dan anaknya juga kembali tersenyum. Dan mereka akan mengatakan, kami bergairah lagi, kami hidup ke depan ini punya harapan lagi. Terima kasih Pak, saya permisi, katanya. Apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari sini? Ternyata hidup ini benar adalah perjuangan. Dan boleh juga dikatakan hidup ini adalah permasalahan. Di dalam hidup kita akan menempuh berbagai perjuangan dari hari ke hari. Dan menghadapi berbagai permasalahan dari hari ke hari. Begitu kita lahir ke dunia, kita langsung menangis. Ini pertanda bahwa ada permasalahan pada diri kita. Kita tidak melihat, dan saya sendiri belum pernah melihat orang atau mendengar informasi dari para dokter, dari para bidan, bahwa ada anak kecil atau bayi yang begitu lahir dia tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Tidak pernah. Rata-rata yang saya dengar atau baru yang saya dengar, begitu bayi lahir langsung dia menangis. Artinya dia begitu lahir langsung ada masalah yang dihadapi. Tangisan bayi itu merupakan persoalan yang dihadapi begitu dia melihat dunia.
Artinya apa? Kita hidup di dunia jangan sampai ingin lari dari permasalahan. Kita hidup di dunia jangan sampai kita takut dengan perjuangan. Bayangkan di tempat kita saja, baru saja tahun 2019 kita di Indonesia Pilpres. Problema politik waktu itu membuat kota Jakarta sedikit risau karena adanya demo-demo sampai pasar Tanah Abang ditutup. Saya punya toko di sana. Waktu itu hari mau Lebaran, bagi kami yang punya toko di Tanah Abang, Lebaran merupakan kesempatan mencari keberuntungan untuk 1 tahun ke depan menunggu Lebaran lagi. Tetapi apa yang terjadi? Toko tutup, barang-barang yang sudah dibeli dengan modal banyak habis. Sampai Lebaran orang seakan takut ke Tanah Abang. Habis Lebaran datang banjir, lagi-lagi ekonomi sebagai tertumbuk ke batu karang, terutama ekonomi kami yang berada di wira swasta. Habis banjir, tak lama kemudian datang wabah COVID-19, datang wabah corona, virus yang sangat menakutkan, sehingga kita dilarang keluar rumah, dilarang berkumpul. Pedagang dalam berjualan harus berkumpul. Mana bisa kita berjualan kalau orang tidak ada? Tetapi itu dilarang. Persoalan terjadi silih berganti. Apakah kita akan berhenti? Kemana kita harus lari? Tidak. Kita hadapi itu dengan kata, dengan pemikiran, dengan keyakinan bahwa Allah pasti bersama kita. Itu. Bahwa Allah pasti dekat kita. Bahwa Allah pasti akan memberikan solusi terbaik bagi hambanya yang yakin bahwa hambanya itu yakin bahwa Allah itu ada. Itu saja pegang. Kita berusaha keras. Kita coba cari usaha lain. Kita coba cari ikhtiar lain. Kalau tidak boleh berkumpul, jalan apa yang kita tempuh? Online. Kalau kita tidak boleh jualan baju, karena itu harus berkumpul. Untuk jualan baju di toko, tutup toko, buka online. Betapa banyaknya sekarang. Kalau kita buka HP itu semuanya toko-toko online berjejeran di HP. Di Instagram, di Shopee, di Facebook, di WA, semuanya ada. Hadapi hidup ini dengan senyum. Anggap saja segala rintangan itu ada tempaan pada kita untuk kita kuat. Untuk kita tidak mudah goyah. Untuk kita tidak bermental kerupuk. Beranjak dari orang yang datang ke tempat saya tadi, saya ingin katakan kepada kita semua, termasuk diri saya, atau terutama sekali diri saya, mari kita hadapi hidup ini dengan senyum. Mari kita hadapi hidup ini dengan semangat. Mari kita hadapi hidup ini dengan bermodalkan mental pejuang. Jangan hadapi hidup ini dengan segala persoalan yang kita takuti. Saya kalau begitu tidak bisa. Kalau begini tidak bisa. Saya kalau begitu tidak mungkin. Jangan. Kita hidup hanya sekali. Hidup sekali ini kita manfaatkan untuk berjuang. Hidup sekali ini kita manfaatkan untuk bisa kita membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang teleksi, yang sudah terseleksi dari rahim bunda kita. Berjuta-juta sel yang lain, yang begitu tampil di rahim ibu kita, kita yang bisa sukses lahir. Begitu banyak orang yang meninggal ketika di saat bayi kita lolos seleksi.
Begitu banyaknya orang yang meninggal ketika dia remaja, ketika masih berusia 12 sampai 15 tahun, kita lolos. Ini membuktikan bahwa kita ini orang tangguh. Ini membuktikan bahwa kita orang yang telah tahan banting. Hidup tidak akan berhasil kalau orang yang tidak tahan banting dalam menghadapi hidup. Seseorang tidak akan pernah sukses kalau dia terlebih dulu tidak merasakan bahwa hidup ini adalah dihadapinya dengan tangguh. Adanya rintangan, adanya hambatan, adanya cobaan, adanya kesulitan, semua itu adalah permain kehidupan yang harus kita lewati. Kita lewati saja, jangan putus asa.